Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kalau saya ditanya, sepenting apa Habib ke NU? Ini jawaban kalangan akar rumput saya pribadi ya. Mungkin mewakili sebagian akar rumput, mungkin juga tidak. Apa ya jawabannya? Secara khusus nggak ada. Bagi saya nggak ada secara khusus. Kalau bagi saya, dulu lebih ke cerita saya jualan batu. Ya dagang saja. Ada seorang Habib langganan beli ke saya. Dia penerapi kesehatan, punya tempat terapi di sebuah kota yang di sana komunitas Arab zamannya banyak. Tenar lah. Saat itu dia beli itu untuk once, untuk rokok itu loh, merokok. Itu dia cari dari Marjan. Saya tanya buat apa? Kata dia lebih ke arah spiritual, disuruh gurunya katanya. Lalu saya tanya buat apa? Dia nggak ngaku, lalu saya tahu buat apa. Di samping itu dia juga beli batu lebih ke arah sejenis apa ya, giok saat itu. Lumayan sih berkilo-kilo. Dia untung karena dapat batu yang bisa dibilang di pasaran tuh agak susah. Saya juga untung. Lalu kemudian secara spiritual, justru dia belajar ke saya saat itu loh ya. Saat itu dia ngeluh soal masalah di kepalanya. Saya beritahu ini urusan berat. Sebenarnya karena pusat pengetahuan tauhid salah satunya itu di kepala. Makanya itu diganggu. Dia tanya, saya jawab perihal lebih pada arah apa ya? Dajjal dan efek merusaknya. Dari hasil ngobrol lama, ketahuan Habib yang paling sepuh, paling dihormati di kotanya, di kalangan mereka ini paling dihormati, ternyata apa? Kena efek Dajjal itu loh. Dia bingung, kok bisa kena? Lalu dia tanya saat itu amalan-amalan A, B, C, D gitu kan. Saya simpel jawabnya, ya kena karena nggak tahu. Dan ada amalan, ada juga rumus dan cara pakainya, seperti resep gitu loh. Secara pengetahuan nggak ada sama sekali dia ke saya, nggak ada sama sekali. Saya dulu ngaji saat kecil, nggak kenal yang namanya kata Habib tuh nggak kenal, sama sekali nggak ada. Ya memang nggak ada kata-kata itu. Yang kita kenal itu kiai, sunan-sunan wali songo. Lebih kenal kata Sesti Jenar. Ya nggak ada emang kata-kata Habib. Pokoknya saat itu jika bersorban, identiknya ya wali itu. Tapi setelah besar ternyata di luaran sana khususnya kota. Karena kita kan melihat, ternyata apa? Banyak wali-walian. Ya lebih pada karena apa ya? Mungkin mereka itu kan suka pakai sorban. Mungkin lebih ke arah sunnah gitu kan. Orang kampung itu misalkan sunnah pun itu dia nggak pernah berkata, nggak memperlihatkan. Contohnya saja pakai sarung, itu kan tinggi-tinggi kadang juga. Saya nggak langsung itu sunnah kan. Tapi di kampung nggak ada bahasan begitu. Apalagi nyaku, nggak ada. Nah, kata-kata Habib itu ada karena informasi atau input dari penulis blog yang dari kota. Itu informasi yang saya terima. Dan salah satu wali agung yang paling familiar yang kita kenal dari kecil itu ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Junaid Al-Baghdadi, Ma'ruf Al-Qorqi. Dan paling familiar bahkan melebihi nama itu yaitu Sunan Kalijogo, Sesti Jenar, Sunan Kudus. Bahkan siapa ya? Saridin, Sunan Kalijogo yang terkenal dengan kulit kebulandohnya itu. Itu demikian tenar. Dan saya kaget dan aneh saja saat menemukan bacaan Faqih Al-Muqaddam lebih tinggi makomnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya ngakak tapi mikirnya aneh saja ya. Kenapa dari sejak kecil gak kenal? Ini termasuk saya ketahui setelah besar. Sampai sekarang saya jadikan kisah-kisah yang saya baca itu, apalagi
setelah munculnya segala hal, modus dan kelakuan tersingkap, sampai pembelokan sejarah, bahkan sampai klaim makam segala, maka ketemu semua itu hanya akal-akalan. Klaim mereka agar lebih tinggi dan kita semua lebih rendah. Asli, seberapa penting buat kita? Nggak ada penting-pentingnya ya. Saya kenal sejak kecil ya wali-wali songo itu, Nabi Khidir, Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijogo. Bahkan sekarang ya, soal cerita Fakih Mukodam saja, bagi saya lebih tenar cerita legenda Nyi Roro Kidul. Itu betulan loh. Dulu saya pernah baca buku seseorang ya, yang dianggap bermasalah jiwanya, yang diterapi kiai dari desa tasawuf dari Jawa Tengah. Ada bukunya itu. Pengakuan dari sosok pasien ini itu dibukukan. Dia tuh bisa megang petir, bisa mengendalikan petir, bisa mengendalikan air, mengendalikan hujan, mendatangkan hujan, menyetop hujan. Dia bisa bolak-balik langit atau ke bawah perut bumi secepat kilat, ketemu dengan banyak malaikat, bahkan juga katanya ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan Allah. Pokoknya cerita itu jauh lebih dahsyat dari hanya sekedar Fakih Mukodam. Jauh lebih dahsyat. Kalau cuma kisah Fakih Mukodam, kalah jauh dengan kisah itu yang dibukukan itu. Tapi semua itu dibingkai dalam sebuah buku gitu loh. Buku cerita pasien yang bisa dibilang orang itu dianggap agak setengah gila. Tapi tidak secara spiritual, secara medis setengah gila. Belum lagi soal kata-kata ketua NU, soal barokah yang Habib untuk NU. Mungkin bagi beberapa pengurus PBNU bisa juga. Tapi saya percaya doa orang itu dan lain-lain, semua orang lah. Dan itu bisa dari siapa saja. General itu apa? Semua manusia mas gitu loh. Semuanya. Repotnya jika mengklaim ini barokah yang ditempelkan ke arah kaum tertentu, dari kaum tertentu, itu hanya barokah berkah apa ya, model cocokologi gitu loh. Lalu diklaimkan kebenaran barokah berkah sosok dari orang A, B, C, D. Apalagi ada kepentingan tersendiri misalkan. Itu jelas gak masuk akan kebenaran sejati. Karena apa ya? Itu hanya ruang modus sesungguhnya.